Oke, selamat siang, salam hebat luar biasa. Ya, saya live lagi di dua tempat ini. Nah, topiknya seru tapi juga semoga bisa membantu untuk kita semuanya bisa ngerti, bisa paham kalau kita memang lagi fokus ngembangin bisnis. Ya, apalagi bagi kita yang berada di bisnis yang tepat dibutuhkan oleh semua orang saat-saat ini, yaitu bisnis imun, bisnis income. Ingat, bisnis imun, bisnis income. Oke, sebelum saya lanjutin, mungkin absen dulu. Ini udah cukup banyak yang di grup Facebook. Sudah ada Bu Lydia dari Purwokerto, dari Jogja juga sudah hadir, dari Taiwan, dari Taiwan itu juga sudah hadir. Lalu ada dari Jakarta, Kak Ana, ada dari Wonosobo, luar biasa, dari Bu Dia juga sudah hadir. Yang di Instagram ada Bu Harti, ya, selamat siang Bu Harti. Ini saya live kan di dua tempat karena rupanya banyak milenial juga yang nggak main Facebook, mainnya adalah Instagram, ya. Jadi semoga ini bisa jadi simaan yang cukup bagus untuk siang hari ini dan nanti bisa membantu untuk perkembangan bisnis di era sekarang ini. Ya, Pak Andri, selamat siang dari Semarang. Oke, saya akan langsung aja mulai karena saya biasa cukup on time. Nah, siang ini saya akan bahas kesehatan, bisnis, kesehatan. Ya, ini bagus sekali, saya dapat pengertian ini dan saya akan coba sharekan ke Anda kesehatan, bisnis kesehatan. Ya, bagi yang sedang bisnis kesehatan, bagi kita yang berada di bisnis kesehatan, maka ini sudah satu nilai plus, yaitu kita berada di bisnis yang tepat dibutuhkan oleh semua orang. Siapa yang pengen sakit? Siapa yang nggak pengen sehat? Siapa yang nggak pengen imunnya terjaga? Siapa yang pengen dilewatkan dari virus? Siapa yang ingin kanker? Gitu pasti ada iya, ada tidak, ada iya, ada tidak, tergantung pertanyaannya. Ya toh, tapi intinya semua pengen sehat. Dan kemarin kita juga barusan adakan seminar, yaitu seminar asal mula penyakit. Wah, dengan seminar itu jadi paham. Ternyata nggak perlu banyak obat, bahkan nggak usah pakai obat kalau kita mau sehat. Gitu. Dan sehat itu mahal karena perlu biaya, tapi sakit jauh lebih mahal. Asal kita tahu muasalnya dari mana, maka kita bisa mengendalikan dan rupanya penghematan luar biasa di keuangan kita dari seminar itu. Ya, jadi ngerti, oh asalnya dari sini, terus pencegahannya gimana, cari yang gratis ya, ada yang simpel-simpel, yang murah-murah, dan apa yang harus kita konsumsi itu jadi pertimbangan yang sangat bagus kemarin. Nah, bisnis kesehatan bagi yang fokus dengan bisnis kesehatan dari sisi nawarin produk, dari sisi kembangin bisnis, yaitu biar terus berkembang, maka ini adalah topiknya, yaitu bisnis kesehatan. Saya tambahi kalimat di depannya adalah kesehatan, bisnis kesehatan. Karena saya percaya bagi Anda dan saya yang sedang berbisnis, bisnis kesehatan itu sudah tepat, tapi kita juga harus tahu kalau bisnis kita juga harus sehat, ya. Jangan sampai kita punya bisnis yang sakit, jangan sampai kita punya bisnis yang tinggal ambruknya aja gitu, kelimpungan dan sebagainya, itu berarti nggak sehat. Sudah bisnis kesehatan tapi kok bisnisnya nggak sehat, nah itu eman-eman, ya. Nah, untuk bisa kita punya bisnis kesehatan yang bagus, saya harus buka dulu dengan satu poin yang sebaiknya kita pahami bersama, yaitu kalau kita sedang berada di bisnis kesehatan, maka seharusnya yang ditawari itu adalah orang-orang yang sehat. Saya ulangi lagi ya, yang ditawari produk-produk kesehatan kita adalah lebih banyak orang yang sehat. Nah, ini mungkin Anda rodok kaget ya, karena namanya bisnis kesehatan, sedia produk kesehatan kan lebih baik untuk orang-orang yang sakit, yang lagi ngalami penyakit, yang lagi ada keluhan di badan, di raga, di organ, karena membantu untuk kesehatannya. Saya setuju karena memang medisnya produk kesehatan juga bisa membantu untuk orang lebih sehat gitu. Tetapi yang kita tahu secara populasi itu lebih banyak orang yang sehat atau yang sakit, coba.
pasti lebih banyak orang yang sehat gitu. Satu kantor 30 orang gitu, yang sakit 1 atau 2. Satu kampung gitu yang sakit 10 gitu. Satu kampung itu isinya 600 orang gitu, yang sakit 10 gitu. Nah, itu artinya kita kalau ngomong pasar itu harusnya adalah pasar orang sehat itu lebih banyak gitu. Tapi kadang-kadang kita keliru, yang ditawari yang sakit-sakit, padahal kadang-kadang kita juga sadar kalau yang ditawari yang sakit itu nanti dia sudah kesulitan keuangan, masih ditawar untuk beli produk, masih harus minum obat gitu. Jadi dia akan merasa, aduh kok banyak sekali yang harus saya keluarkan nih gara-gara sakit gitu. Padahal kalau orang sehat dan kita kasih tahu kesadarannya untuk jaga kesehatannya, jelas dia udah nggak minum obat, dan dia juga ada duit untuk bisa beli ya. Itu aja masih kadang-kadang berkilah gitu. Tapi intinya teman-teman, kalau kita ngomong pasar itu kan kita tahu kalau kita mau jualan itu kan lihat pasarnya gede apa enggak gitu. Kenapa kita jualan pembalut? Karena pasarnya sangat besar. Mana ada rumah yang nggak ada wanitanya. Nah, itu yang dilihat ya. Jadi sama produk kesehatan kita dikhususkan bagi orang sakit itu benar secara khusus, tapi umumnya adalah untuk orang sehat. Makanya jangan hanya pikirannya kalau produk kesehatan siapa yang sakit ya, siapa yang kurimen ya, siapa yang cancer ya, siapa yang gudigen ya, siapa yang wudunen, jangan gitu. Kita harus berpikir bukan hanya di penyakit-penyakit kecil-kecil, atau maksudnya pasar yang kecil gitu, tapi harus pasar yang gede gitu. Kita carinya orang sakit aja. Nah, mereka alternatifnya adalah mau ke dokter atau ke kita. Nah, itu masih pertimbangan. Ya, itu soal bisnis kesehatan yang seharusnya kita lihat pasarnya sangat besar, dan kalau mau ditembus ya orang sakit butuh, orang sehat butuh. Makanya waktu nawari coba diglobalin ya. Nah, sekarang untuk kita bisa sehat bisnisnya ada 5 komponen yang kita harus miliki. Kalau dulu kita punya 4, sekarang ada 5 komponen yang harus dimiliki untuk kita bisnisnya sehat. Artinya bisnis sehat itu gimana sih teman-teman? Artinya bisnis sehat itu ya kalau ngomong omset stabil, meningkat. Ya kalau penjualan itu stabil, meningkat. Ya kalau ngomong penghasilan itu stabil dan meningkat. Itu sehat gitu, bukan terus kadang omsetnya gede, kadang kecil, kadang penghasilannya digitnya 8, kadang 7, kadang 3, kadang-kadang 12 digit gitu, kadang-kadang 8 digit gitu. Kalau ngomong tim gitu, kadang-kadang ada tim yang banyak, kumpul banyak orang, tapi kadang-kadang cuma 2 gitu, kadang-kadang ada 100 orang, kadang-kadang ada 15 orang tok gitu. Nah, itu kurang sehat. Yang sehat adalah kita stabil dan kita terus meningkat. Nah, komponen yang kita perlu perhatikan adalah ada 5 ya, ada 5 komponen. Anda boleh catat atau nanti ulangi aja video ini. Komponen yang pertama, kalau kita di bisnis kesehatan dan agar bisnisnya sehat, adalah komponen paling dalam tanda petik bawah, dalam tanda petik paling sederhana, yaitu dropshipper. Nah, ini yang baru ya, yang dulu nggak ada. Dropshipper itu adalah orang yang dia punya keinginan untuk jualin produk, untuk dapat penghasilan, tapi dia benar-benar nggak punya apa-apa, dan selalu salah satu alasannya adalah nggak punya modal gitu. Nah, kalau kita mau sehat bisnisnya kita, ini kita harus punya dropshipper. Jadi orang-orang yang walaupun nggak punya duit, tapi dia mau jualin produk kita. Nah, ini bagus sekali. Untungnya PT KK Indonesia itu membuka peluang untuk jadi dropshipper. Benar-benar tanpa modal, benar-benar hanya Anda pakai sosial media Anda, dan Anda disediakan fasilitas akun untuk bisa jualan. Itu satu fasilitas, satu kesempatan yang luar biasa. Nah, bagi kita sebagai business owner, sebagai pemilik bisnisnya, kalau kita punya dropshipper, itu satu komponen sudah tercapai, yaitu orang yang mau jualin produk kita. Kan kita tuh kadang-kadang nih pengen untuk teman-teman kita, pengen untuk saudara-saudara kita, pengen untuk komunitas kita itu ikut bantu jualin produk gitu. Tapi kan mau ngomong bagi hasil ya bingung. Terus mereka diajari kita nggak ada fasilitas yang agak oke gitu. Nah, sekarang ada dropshipper. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kita bangun satu komponen yang namanya dropshipper untuk jadi, kalau bahasa kita adalah marketing gratisan lah gitu ya. Jadi mereka pokoknya
dikasih tahu ini produknya, ini manfaatnya, ini keuntungannya. Gitu, cara jualnya begini, ya silahkan jualan. Nanti Anda ambil keuntungannya. Gitu, jadi dropshipper. Nah, sebelum Oktober, ya tepatnya ya sebelum Oktober lah ya, saya ngomong sebelum Oktober itu komponen ini nggak ada. Gitu, jadi kita minta tolong untuk orang itu nge-sharekan lagi dagangan kita gitu, dan itu agak ribet ya, tapi sekarang sudah ada fasilitas dropshipper, maka kita bisa nambah satu komponen ini, yaitu komponen untuk menyehatkan bisnis kita dari dropshipper. Nah, jadi teman-teman jangan sampai nggak punya dropshipper gitu. Saya sudah siapin satu wadah untuk Anda bisa ngelola dropshipper. Gimana caranya agar orang-orang itu mau jualan, mau dapat keuntungan dari produk kita, dan kita dalam tanda petik nggak ngurusi terlalu gimana gitu loh. Pokoknya dikasih materinya, dikasih tahu, dikumpulin di satu grup, diajari, lalu mereka jualan, keuntungan itu sampai 20-30% itu luar biasa ya. Kayak Life 1,5 juta ini ya, 1,5 juta, mereka jualnya misalnya 1,7 juta gitu, mereka dapat 200.000, kan bukan kita yang bayar gitu, tapi mereka seneng karena dapat duit 200.000. Nah, kita perlu kelola. Agar sehat, maka kita perlu komponen ini ya. Teman-teman perhatiin ya, dropshipper gitu. Anda lihat saya cukup fokus, saya pakai akun untuk kumpulin para dropshipper ya. Nah, yang kedua, ini adalah kategori yang juga penting, karena kalau nggak ada kedua ini, bisnis apa saja itu tidak akan bisa bertahan gitu, yaitu pemakai. Oke, saya ulangi, bisnis apapun tidak akan bisa bertahan kalau tidak punya pemakai. Nah, saya sih lebih senang dengan kalimat pelanggan. Kalau pemakai itu atau pembeli itu cuman beli sekali, saya tak nyoba sih gitu, kayak Life Force-nya, oh bagus, ya udah beli sekali, apalagi ini seumur hidup dipakainya. Tapi kalau mereka pelanggan itu saking mereka seneng dan kita hubungannya bagus, kita kasih tahu infonya dan benar-benar kita connect dengan mereka, ini bisa-bisa jadi pelanggan loh. Nanti ada model baru beli lagi, nanti ada temennya yang pengen direferensikan, keluarganya dikasih semuanya, itu kan pelanggan lumayan lah ya gitu. Nah, produk-produk yang bisa membentuk sebuah customer base atau pelanggan yang loyal itu Anda harus miliki, dan itu ada vitamin C ya, vitamin C, SGF, Nates itu saya nggak bisa ngambil karena jauh, itu Nates, terus bekatul beras merah, terus perawatan wajah, itu Anda harus bisa dapatkan sisi pelanggannya gitu, karena komponen ini penting teman-teman. Mau banyak orang yang jadi member, jadi rekan bisnis gitu, tapi kalau nggak ada yang pakai produk, yang artinya nggak ada penjualan di bisnis Anda, maka tidak ada omset, dan kalau nggak ada omset ya nggak ada laba. Oke ya, jadi komponen kedua ini yang namanya pelanggan itu kita juga seperti dropshipper, bikinlah grupnya, bikinlah kolamnya, bikinlah tempatnya untuk Anda bisa connect terus dengan pelanggan Anda, sehingga pelanggan-pelanggan nanti dikasih info, testimoni. Saya tadi baru ngobrol sama Andri ya, hampir 1 jam bahas ini tentang pelanggan ini. Karena kita tahu pelanggan itu memang penting gitu, penting. Produk lover kalau menurut Pak Andri. Produk lover itu ya pokoknya pecinta produk. Memang dia nggak mau jualan, nggak mau bicara soal bisnis gitu. Dia mungkin ada bisnis lain, dia mungkin orang yang memang sudah berada, dia juga nggak merasa butuh, nggak apa-apa. Tapi dia jadi produk lovers, yaitu cinta sama SGF, cinta sama fish oil, cinta sama vitamin C. Nah, ini luar biasa karena berarti setiap bulan kita akan punya omset teman-teman ya. Nah, itu kedua. Jadi baik-baiklah dengan para pelanggan kita. Kadang-kadang memang harus capek namanya pelanggan. Kita aja kalau jadi pelanggan kan cerewet kan gitu. Minta ini, minta itu, diskon, anter, terus ngenyang dan sebagainya. Tapi kita sadar kalau kita mau dapat kesehatan bisnis, maka kita harus punya
base customer dulu ya. Itu yang kedua teman-teman. Nah di KK lengkap ya, ada dropshipper, kita juga dikasih produk yang bukan hanya sekali beli gitu, tapi bisa jadi pelanggan, bukan hanya pemakai atau pembeli sesaat saja. Oke ya. Nah yang ketiga nih, yang ketiga juga nggak kalah penting, yang ketiga adalah reseller, yaitu penjual. Nah Anda jualan sendiri, saya bukan mengecilin ya, ini mohon maaf gitu. Kalau Anda misalnya sebulan nih jualan vitamin C atau SGF atau Nates, itu kira-kira kalau Anda ditarget atau disuruh 25 juta itu bisa nggak? Saya percaya jawabannya pasti bisa dulu gitu. Tapi mungkin akan lebih senang kalau Anda ditawari, Anda jangan jualan sendiri, 25 juta itu Anda kerjakan bersama tim reseller Anda, penjual Anda. Wah ini lebih enak, makanya jangan kaget ada tiba-tiba prestasi-prestasi yang baru gitu, jadi manajer gitu. Dia kualifikasinya aja kadang nggak tahu manajer itu apa ya. Manajer itu mengelola omset sekitar 25-30 juta. Lah memangnya aku sudah 30 jutaan? Sudah, karena rupanya dia punya reseller yang banyak. Nah itu yang penting teman-teman. Kita di bisnis ini ya disediakan itu bukan cuma jadi penjual toh. Bukan hanya kitanya yang jadi penjual, tapi kita bisa punya penjual-penjual yang luar biasa. Saya jualan ini misalnya ini, satu bulan itu hanya 10 botol bisanya. Itu udah untungnya lumayan. Ini paket hematnya 700.000 anggapan. Untungnya 200.000. Kalau saya jual 10, berarti saya untung 2 juta rupiah. Wah ini jual 10 botol. Saya punya reseller yang banyak, anggap aja lah punya 30 reseller. Dan masing-masing itu juga jualannya cuma 5 botol, nggak kayak saya 10 botol. Atau mungkin reseller, namanya reseller biasanya hebat jualan ya, itu juga 10 bahkan lebih. Ini bisa puluhan botol, ratusan botol. Jadi paham ya, Anda kalau mau sehat bisnisnya, maka kita perlu yang namanya reseller gitu. Joinnya mulai 99.000 aja kok gitu. Dari join 99.000 kan ya mereka jualannya kuat kan ya nggak apa-apa gitu, dan itu luar biasa ya. Ini memang fasilitas yang saya lihat jangan diabaikan teman-teman. Makanya saya nggak pernah bilang join mek 99.000 cerewet gitu, enggak, karena mungkin dia niatnya gede tapi hanya punya 99.000 ya nggak apa-apa gitu, asal dikelola dengan baik, asal dibina dengan baik, maka tidak mustahil kalau orang yang join 99.000 itu bisa upgrade atau bisa punya omset gede banget nih ya. Yang ketiga nih, ini penting ya, itu makanya di luaran kan banyak itu buka reseller, buka open dropshipper, buka open sales dan sebagainya, karena mereka ngerti kalau bisnisnya mau gede harus punya penjual gitu. Kalau nggak ada yang jual, hanya ngandelin pemakai saja, kurang good ya. Jadi dropshipper nggak punya modal tapi mau jualan. Yang kedua adalah pemakai, saya lebih senang kata pelanggan, customer base, pelanggan gitu. Pelanggannya banyak, kenceng pakai produk-produk kita gitu. Keluarga ada 5 atau 6 produk yang dipakai gitu. Mereka pakai SGF, mereka pakai Nates, mereka pakai perawatan wajah, mereka pakai botol hidrogen, mereka pakai vitamin C gitu. Punya 30 keluarga yang begini aja udah lumayan gitu. Lalu ada penjual ya, bakulan, pokoknya yang penting aku tak dodolan Pak, untungnya banyak, iya bagus gitu. Sebulan bisa jualan 10. Saya ini kayaknya kok saya belum pernah tembus rekor jualan kalung itu sampai 20 biji, kayaknya belum ya, kayaknya kok belum pribadi ya. Tapi saya tahu ada banyak yang bisa. Coba ada yang pernah tembus jualan kalung sebulan berapa? Saya kemarin ada dengar ada yang 25 biji gitu. Wah, itu kan udah langsung dapat 1 tiket ke Singapura. Ya, tapi artinya kita tahu kalau memang ada orang-orang yang kuat jualan gitu. Jadi jualan kalung itu kayak jualan kacang goreng gitu. Waduh, banter banget, sehari dua itu udah wah 60 gitu ya, luar biasa ya. Ini komponen ketiga ya. Jadi kalau mau sehat bisnisnya ada 3 komponen ini. Nah, ini keren nih. Karena kita bisnis jaringan, kita network marketing, kita adalah membesarkan jaringan. Ada satu komponen lagi yang juga tidak bisa diabaikan, yang namanya komponen adalah network builder gitu, yaitu pembangun jaringan. Dia itu sukanya ketemu orang. Wah, Bu Novi pernah 30 biji jos ya.
dia sukanya ketemu orang, mempresentasikan bisnis, terus joinkan orang gitu. Jadi dia memang bangun jaringan terus. Ini juga satu komponen yang tidak boleh dilupakan teman-teman. Karena Pak Robert itu, Om Robert ya katanya, if you are not networking, actually you are not working. Artinya kalau Anda tidak berjejaring, Anda sedang tidak bekerja. Nah, ada orang-orang yang kuat banget untuk rekrut orang. Nah, ini satu komponen yang juga tidak boleh dilupakan. Agar siapa tahu dari orang yang direkrut tadi tinggal dipilih, dia mau jadi dropshipper, pemakai atau penjual, ya. Dropshipper, pemakai atau penjual, itu dikelola aja gitu. Tapi kalau Anda punya komponen orang yang sukanya itu prospek closing itu lezat ya. Nah, di KK juga kita sediakan kok ya, mau jadi dropshipper ya boleh gitu, ada keuntungannya sampai 30%-an. Mau jadi pemakai ada jelas dapat produk paket hemat, dapat sehatnya gitu, karena pemakai itu rata-rata kalau udah pakai 3-4 bulan, 10 bulan, 2 tahun itu beda banget badannya. Anda mau jadi penjual, keuntungannya juga lebih ngeri lagi, karena selain ada spare 20%-an, 10%-an, Anda juga ada paket promo gitu, belum lagi stimulus gitu, jual sekian biji gitu dapat ke Singapura gitu. Kayak Bu Tuti itu stimulusnya ngeri kemarin, tung Pak, sudah tembus 1 tiket ke Jepang. Wah, arigato gozaimasu. Gitu. Jadi itu bisa jadi stimulus yang luar biasa. Dan di KK kalau mau bangun jaringan itu juga bisa, karena keuntungannya juga tidak main-main ya. 2 orang join, Anda rekrut 2 orang, bonusnya 1 juta. Nah ini kan kalau Anda mau bangun jaringan tok, mau merospeki orang tok, 2 orang 1 juta, 10 orang 5 juta. Anda boleh fokus di sana untuk bangun jaringan. Ya, nah terakhir kategori kelima. Kategori kelima ini bicara lebih dalam sebenarnya ya, gitu, karena ini sometimes memang hanya sedikit orang yang akan ada di kategori ini. Kategori ini adalah yang Pak Robert T. Kiyosaki bilang, setelah saya masuk ke jaringan yang sangat banyak, saya ketemu dengan banyak orang, saya ketemu dengan 2 tipe ya. Bukunya bagus sih Pak Robert ya, bukunya adalah Business School, sekolah bisnis. Itu Pak Robert bilang ketemu 2 tipe. Yang pertama adalah pemimpi gitu, ngomongnya mau capai ini, pengen itu, mau penghasilan sekian, mau beli ini, mau beli itu, mau berjuang, mau kerja keras, mau lakukan ini dan itu, siap dan sebagainya. Itu pemimpi. Itu yang kedua ada namanya pemimpin. Nah, pemimpin ini yang Pak Robert bilang bukan hanya ngomong tapi mewujudkan. Dan lebih dari itu, pemimpin itu namanya aja pemimpin. Dia memimpin. Pertama mulai dari diri sendiri yang dia pimpin, lalu dia mampu memimpin keempat kategori tersebut. Dia memimpin kategori dropshipper, dia memimpin kategori pemakai, dia memimpin kategori reseller, penjual, dia memimpin kategori networker. Nah, tadi saya bilang memimpin diri sendiri itu ya, dia memimpin diri sendiri karena dia leader. Nah, ini teman-teman, kenapa saya bilang cukup dalam ya? Dalam sampai menusuk hati enggak, Pak? Wah, ini mas sampai menusuk ke hati, memisahkan tulang dan sendi, ya, membuat raga terkoyak. Anda bisa ngerasain nanti kalau udah masuk ke tahap pemimpin, yang diurusi itu cuma bukan untung rugi, Mbak Dina. Itu yang diurusin itu cuma bukan produk yang bagus nggak bagus, bukan. Itu yang diurusi itu adalah orang yang udah diomongi tapi ngeyel, orang yang sudah dikasih tahu tapi nggak mau maju, gitu. Orang yang sudah bersama-sama tapi meninggalkan, gitu. Itu yang diurusi. Komplain-komplain itu tidak dilemparkan ke mentor, ke sponsor gitu, tapi komplain-komplain itu diterima, ditampung dan dikelola. Itu pemimpin gitu. Dan bisnis ini kalau Anda mau betul-betul besar, komponennya lengkap, Anda juga harus bisa memimpin karena fasilitas ada. Mau jadi dropshipper silahkan, Anda bisa nge-grab banyak sekali dropshipper. Mau jadi pemakai oke, Anda bisa dapatkan banyak sekali pelanggan. Mau jadi reseller silahkan, Anda bisa raup banyak sekali
reseller. Mau jadi networker silahkan, Anda juga bisa tawarkan orang jadi networker dan Anda punya 4-nya. Tapi kalau Anda tidak bisa memimpin mereka, dimulai dari memimpin diri sendiri, maka biasanya kesehatan bisnis Anda terganggu. Ya, saya tekankan lagi, kalau Anda mau bisnisnya sehat, saya bukan lagi ngomong tentang Mbak Dina ya. Kalau Anda mau bisnisnya sehat, maka Anda harus paham, jadilah pemimpin untuk diri sendiri terlebih dahulu. Dan seperti yang kita juga tahu, semua pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik. Ya, saya nggak meden-medeni ini Bos Endro, ini beneran gitu. Karena kita sudah 10 tahun, Anda lihat para mentor Anda, director Anda, orang-orang yang tunjukkan prestasi, itu mereka juga ngalami. Jadi pengikut dulu, diteken dulu, ngalami nggak enak dulu, ngalami komplain dulu, ngalami harus disalahpahami dulu, tapi tetap bertahan, maju, jatuh lagi kadang-kadang karena masih belajar, jadi masih bapernya kumat, masih kadang-kadang nangisan, cengeng gitu, tapi setelah itu kuatin, maju lagi, pimpin diri sendiri, kalahkan 3 rasa ini. Ya kalau Pak Hermanto itu ngomongnya bahasa Wonosobone rada nggak enak ya, mualu, muales, takut gitu ya. Itu kendalikan malu, males, takut. Ya kalau kita udah males, udahlah ngurusi dropshipper, paling ya mereka nggak ada modalnya, mereka ya silahkan, kalau mau pergi, kalau mau bersama ya silahkan. Itu kalau Anda gampang ngucapin seperti itu, ya ucul temenan. Udahlah ini pembeli kok cerewet banget sih, itu satu aja minta dikirim gitu. Kalau Anda lakukan hal itu kepada satu pembeli, jangan-jangan sebetulnya dia mau rekomendasikan bisnis atau produk ini ke orang lain, tapi gara-gara Anda ngomong gitu, Anda terus nggak tahan untuk merendahkan dikit gitu, pelanggan Anda lari. Dan jangan lupa, larinya satu orang itu bisa berakibat fatal gitu ya. Kita dapat satu orang itu bisa berakibat total. Tapi kita jengkelin satu orang bisa berakibat fatal. Nah, kita dapat satu orang bisa berakibat total itu adalah dapat satu orang yang dia cerewet banget, minta ini minta itu, tapi diladeni, dia ngomong sama teman-temannya, wis nek tukune ngene Pak Endro wae, sip pelayanane, ora isinan, gelem ngeterke gitu, dia juga care gitu, nanyain gimana produknya dan sebagainya, wis tukune ning Pak Endro wae. Nah, itu jangan kaget kalau Anda akan suksesnya total gitu, karena akhirnya Anda tahu kalau Anda udah berani memimpin diri sendiri untuk mengendalikan takut, malu, males ini. Ya, jadi Anda males lah ngurusi gini-gini. Oh jangan gitu. Bagi Anda yang sudah 2 bulan, 3 bulan di KK, baru 2 bulan, 3 bulan di KK, Anda ngalami dikit-dikit gini, saya ucapkan selamat gitu, karena Anda berarti benar-benar mau nahan itu. Anda kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda akan kerasa komplain itu biasa gitu, dan Anda akan tambahkan satu kata yang mentor kita Pak Indra Limantara itu beritahu ke kita, yaitu kata maklum. Wis maklum, memang jenenge konsumen, kakean permintaan, maklum namanya konsumen gitu. Distributor cerewet gitu, komplain, wis maklum. Belum lama di KK, maklum. Belum sadar kalau nanti dia jadi leader akan ngalami hal seperti itu. Baru joinnya gede, terus ngomongnya aneh-aneh gitu loh. Wis maklum wae gitu. Dia belum ngerasain kalau nanti punya mitra gitu. Nah, itu kenapa kita harus tahu kita pimpin bersama diri kita sendiri. Ingat ya, kalau Anda sekedar cari dropshipper, saya minta maaf nih, kalau Anda cuma sekedar cari dropshipper, Anda bisa cari di tempat lain. Itu banyak banget yang nawarin untuk jadi dropshipper. Anda cuma cari untung, duit, Anda juga bisa cari di tempat lain. Tapi kalau Anda sedang berusaha di bisnis kesehatan ini, bisnis Anda sehat, Anda dan saya sehat, maka kita mulai kesehatan itu dari kita dulu. Dimulai dari sini nih, dari pola pikirnya dulu, dari mentalnya dulu, dari sikap hatinya dulu. Nah, itu kenapa Pak Indra itu selalu ajari kita ya, selalu ingetin kita ya. Saya cinta diri saya.
saya sangat bahagia, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Itu membuat energi kita itu penuh, jadi nahan banyak hal. Lalu positif, semangat, bahagia. Itu dihidupi terus nih. Tiap hari kita kalau ada di grup WA, Anda baca itu berapa kali coba sehari. Dan itu seperti konsep pengulangan, datangi kita terus, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa, positif, semangat, bahagia, positif, semangat, bahagia. Ini mata lihat, kuping dengar, mata lihat, kuping dengar, tangan ngetik. Itu jangan kaget kalau Anda jadi pribadi yang nggak bisa lihat sisi negatif, Anda juga kerasan itu happy terus gitu loh, walaupun banyak yang jelek-jelekin, walaupun banyak yang ngeyelan, walaupun banyak yang bahasa Inggrisnya itu mokong, itu mayak gitu, tapi Anda itu bisa happy banget dan Anda bisa melihat sesuatu yang lebih gede ya. Saya lihat ada perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Kak Ana ini beberapa mindset mulai berubah, bersyukur ya, terima kasih ya, bersyukur kita berada di sekolah bisnis XYZ. Nah, jadi teman-teman, bisnis kesehatan itu jangan sampai salah paham ya. Berarti kalau bisnisnya harus sehat, bisnisnya sehat itu omsetnya gede terus, itu benar. Berarti timnya bertambah terus, itu benar. Berarti penghasilannya gede terus, itu benar. Tapi kesehatan bisnis Anda dimulai dari komponen yang pertama, leader. Dan Anda harus jadi leader minimal untuk diri sendiri, baru jadi leader untuk komponen berikutnya. Nah sekarang teman-teman, satu cek yuk, kita udah makin positif, makin semangat, makin bahagia atau enggak, makin fokus dan terus action atau enggak. Yang kedua, kita udah punya belum nih komponen-komponen yang di bawahnya. Kalau bisa komponen 5 ini harus dimiliki semua ya, kalau benar-benar mau sehat. Jangan ada dropshipper tok di bisnis Anda, jangan ada networker tok di bisnis Anda, jangan ada penjual tok di bisnis Anda, juga jangan. Nanti Anda kalau pertemuan sistem nggak ada orangnya karena penjual tok. Jangan ada pemakai tok, nanti Anda kalau pertemuan Anda sendirian tok karena yang lain pemakai tok. Jangan ada dropshipper tok, itu karena juga nggak mau pertemuan, mereka maunya untung tok. Kelola benar-benar, ini era online di mana kita bisa dapatkan banyak sekali kemudahan di dunia online ini. Kumpulin para dropshipper, kumpulin para pelanggan, kumpulin para penjual, kumpulin para networker, kumpulin para leader. Dan Anda harus tahu tiap-tiap orang dikasih porsi yang berbeda-beda. Yang leader dikasih porsi leader, yang networker dikasih porsi networker, yang dropshipper kasih dropshipper, yang reseller kasih reseller, dan Anda bisa kasih semuanya sesuai porsinya. Anda bisa belajar di sekolah bisnis XYZ, dan kita juga dalemi lagi Anda di grup-grup yang sudah kita sediakan. Oke? Jadi saya berdoa agar bisnis Anda semakin sehat. Ini bisnis kesehatan. Udah jelas menjangkau banyak orang, udah jelas membantu banyak orang, udah jelas akan dibutuhkan semua orang sampai kapanpun. Tapi bisnis kita harus sehat. Oke ya? Saya berterima kasih untuk Anda yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Saya doakan minimal penghasilan 10 juta per bulan untuk Anda semuanya. Dimulai dari setiap hari kita terus mengerjakan bisnis dengan serius dan mengelola 5 komponen ini. Saya berdoa Anda punya dropshipper, punya pelanggan, punya penjual, punya network builder, dan Anda punya leader. Dan Anda juga mampu untuk mendapatkan semua itu. Ya, selamat siang. Saya Dandi Listianto dari Sekolah Bisnis XYZ, untuk kita bisa lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia. Dadah.